Nah, sebenarnya kalau diperhatikan gitu ya, sejak pandemi sendiri itu banyak banget usaha-usaha punyanya generasi muda yang bermunculan. Let's say dari cemilan, kopi, apalagi makanan sehat, frozen food, sampai sembako juga ada. Pokoknya lengkap deh, usaha kecil dan menengah di Indonesia itu semuanya lengkap. Maka Betul. dari itu kita harus mendukung usahawan lokal agar bisa terus usaha di tengah pandemi. Tentunya lewat bazar terus usaha yang dimulai hari ini di aplikasi Grab. Karena sudah diikuti oleh 52.000 usaha kecil dan menengah di 14 kota. Ini banyak banget jumlahnya. Nice. Tentunya dari berbagai jenis usaha, kamu bisa mendapatkan berbagai penawaran dan harga khusus dari mitra usaha kecil dan menengah yang berpartisipasi di sini. Grab memberikan kesempatan yang sama untuk usaha kecil akhirnya supaya bisa menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Semuanya itu bisa dilakukan asalkan kita mau terus usaha. Nah, langsung aja deh, sekarang kita buka aplikasi Grab dan kita dukung usahawan lokal biar bisa terus usaha. Tapi bicara tentang kemajuan teknologi itu emang banyak banget sebenarnya manfaatnya gitu ya, dan bisa jadi peluang bisnis untuk UMKM. Seperti halnya yang akan dibahas sebentar lagi oleh Bapak Rizky Kramadibrata, President of Grab Indonesia, dan juga David Gunawan, UMKM pemilik ayam geprek Budesi Bali, yang akan dipandu oleh Tommy Prabowo dalam tema inklusi digital, siapapun bisa terus usaha dengan teknologi. So, kita simak bareng-bareng. UMKM kini jadi unit yang penting. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat, UMKM telah menyumbang sekitar 8 triliun rupiah atau sebesar 57,8% ke PDB nasional pada 2018. UMKM dan pekerja informal dari platform Grab misalnya, telah berkontribusi sebesar 77,4 triliun rupiah bagi ekonomi Indonesia di tahun 2019. Tapi, karena pandemi corona, para pelaku UMKM harus putar otak agar bisnis yang dirintis tetap eksis. Salah satunya mengandalkan teknologi, menjangkau konsumen walau sedang di rumah saja. Semangat itu membuat Grab meluncurkan program dengan hashtag terus usaha, agar pelaku UMKM bisa beradaptasi hadapi new normal. Grab juga terus berupaya meningkatkan visibilitas para pelaku UMKM agar bisa terus tumbuh dalam ekosistem ekonomi digital. Selain menyambut 350.000 UMKM baru, Grab juga mengupdate teknologi mereka dengan program binaan bisnis startup, serta pelayanan pembuatan iklan mandiri bagi para merchant, guna meningkatkan inklusi digital secara merata bagi UMKM di Indonesia. Yuk mengenal lebih dalam tentang program literasi digital terus usaha, bersama Presiden of Grab Indonesia, Rizky Kramadibrata. Hadir juga pemilik ayam geprek Budesi Bali, David Gunawan, mitra Grab yang sukses mengembangkan usaha kulinernya di tengah pandemi dengan dukungan Cloud Kitchen dari Grab. Halo, apa kabar? Selamat siang teman Kumparan, dan juga saya ingin mengucapkan selamat siang juga untuk teman-teman wirausahawan milenial di seluruh Indonesia ya. Selamat datang dan juga selamat bergabung di Kumparan Festival UMKM yang merupakan festival UMKM milenial terbesar di Indonesia saat ini. Boleh nggak sih tepuk tangannya secara virtual buat saya? Boleh. Saya dengar banyak banget yang menyimak meskipun virtual, semangatnya biar kerasa gitu ya sampai ke sini ya. Dan yang pasti UMKM sendiri adalah usaha milik kaum milenial ya. Dan yang pasti dengan tema hashtagnya adalah terus usaha bersama dengan Grab, dan senang sekali saya Tommy Prabowo bisa menemani teman-teman semua tentu saja. Dan yang pasti hari ini kita bakal membahas mengenai tentu saja penggunaan platform online bagi para pelaku UMKM. Nah, seperti yang kita sadari saat ini ya teman-teman Kumparan, teknologi semakin memudahkan pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka khususnya di tengah pandemi. Nggak kenal usia, bahkan lokasi, karena setiap orang saat ini juga yang menjalankan UMKM saat ini bisa terus mandiri dan juga terus usaha dengan yang namanya teknologi. Aplikasi super terdepan di Asia Tenggara yaitu Grab telah meluncurkan inisiatif terus usaha untuk menjadi program digitalisasi UMKM pertama di Indonesia, yang tentu saja ini fokus untuk memberikan ragam solusi teknologi, pelatihan, kemudian juga memberikan solusi modal usaha, bahkan komunitas bagi setiap UMKM
agar bisa bertahan dan juga bertumbuh di kala pandemi ini ya. Sekarang kita akan bersama mencari tahu nih teman-teman kumparan, apa saja nih yang sudah Grab persiapkan bagi para pelaku UMKM agar mereka bisa berkembang. Tentunya sangat menarik bagi Anda semua nih ya untuk langsung mencari tahu dari dua narasumber inspiratif kita hari ini. Bersama saya tentu saja sudah ada Bapak Rizky Karmadibrata yang merupakan President of Grab Indonesia dan juga salah satu pemilik UMKM digital asal Bali ya, Bapak David Gunawan. Ini merupakan pemilik UMKM Ayam Geprek Budesi yang juga merupakan mitra merchant GrabFood dan juga Grab Kitchen tentu saja. Tapi sebelum nanti kita bakalan ngobrol sama Pak Rizky dan juga Pak David, saya Tommy Prabowo pengen menyapa dulu nih untuk semua teman-teman kumparan dan juga pengen menyapa nih semua wirausahawan milenial saat ini yang sudah bergabung juga secara virtual juga. Thank you banget sudah join dimanapun teman-teman berada. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Kalau Tommy ngitung mundur, Tommy ini paling demen ngitung ya. Sekarang kita sudah masuk di minggu ke-33 pandemi ya. Semoga semuanya tetap sehat dan juga pengen ngingetin terus nih untuk para peserta yang punya pertanyaan nanti buat Pak Rizky dan juga Pak David, boleh tuh ya nanti bisa langsung di chat aja. Simpan pertanyaan teman-teman, langsung ditulis aja di kolom chat Zoom-nya teman-teman tentu saja ya. Nantinya pertanyaan dari peserta yang terpilih bakalan bisa mendapatkan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung barengan sama Pak Rizky dan juga bakalan bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Pak David tentu saja. Nah, aku juga mau ngajakin nih buat teman-teman kumparan, yuk kita dukung usahawan lokal biar bisa hashtag terus usaha di tengah pandemi ini ya, melalui bazar terus usaha yang dimulai hari ini ya, 26 Oktober 2020 di aplikasi Grab. Jadi Tommy ngingetin buat kamu-kamu semua untuk bisa menemukan 52 produk UMKM dari 14 kota, tentu saja dengan berbagai macam jenis usaha mereka. Ada promo-promo khusus yang teman-teman bisa temukan, kemudian diskon menarik juga bisa didapatkan, dan juga banyak sekali hadiah eksklusif yang bisa teman-teman perebutkan juga ya. Bazar terus usaha dari Grab ini memberikan kesempatan yang sama bagi usaha kecil untuk tentu saja bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Semua bisa asal mau hashtag terus usaha. Nah, sebelum kita akan masuk ke sesi talk show tentu saja, Tommy juga pengen reminder juga untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk ngevote Local Brand Editors Choice ya di kumparan tentu saja. Saya ingetin, jangan lupa teman-teman tinggal mengunjungi website kum.pr/vote local brand. Sekali lagi, bisa ngedukung tentu saja melalui website kum.pr kemudian /vote local brand, karena nanti bakalan ada 1 unit iPhone 11 untuk teman-teman yang beruntung ya. Sampai dengan hari ini aja kita tunggu, jadi jangan sampai lupa untuk ngevote ya. Dan juga Tommy juga pengen terus ngajakin untuk teman-teman kumparan untuk terus ikutan daftar jadi peserta di kelas webinar kita ya. Karena setiap harinya ada banyak sekali pembicara dengan materi-materi yang kece-kece banget bakalan dibahas dan juga bisa kita pelajari bersama-sama ya. Teman-teman semua juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan modal usaha sebesar 50 juta rupiah ya. Caranya gampang banget, Mas Tommy gimana caranya? Langsung aja daftarkan diri kalian dan juga ajak teman-teman kamu ya yang belum ikutan untuk daftar di kum.pr/tiket. Sekali lagi, kum.pr/tiket. Pastikan kamu juga memfollow Instagram @festivalumkm dan juga memfollow @kumparan.com. Ya, kita tunggu buat konten yang menarik soal bisnis atau mungkin ide bisnis kamu. Kontennya bebas ya, boleh video, boleh juga foto. Lalu jangan lupa untuk di-share konten tersebut ke akun Instagram kamu dan juga mention @kumparan.com dan juga @festivalumkm. Ya, ditunggu terus. Jangan lupa untuk menyertakan hashtag terus usaha dan juga hashtag UMKM Kumparan ya. Ditunggu terus tentu saja, dan periode giveaway ini bakalan berlangsung tentu saja sampai dengan 4 November 2020 tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, udah pada nungguin Mas Tommy, buruan. Kita pengen belajar langsung dari Pak Rizky dan juga Pak David. Oke, kita akan mulai sesi talk show kita tentu saja untuk hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Grab tentu saja. Yang pasti saya mau langsung menyapa dulu nih narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang untuk Pak Rizky dan juga Pak David. Selamat siang, Pak. Siang. Pak Rizky sehat ya? Sehat, gimana? Sehat juga Mas Tommy? Sehat, alhamdulillah. Kita ketemu lagi Pak Rizky. Semoga Pak Rizky nggak bosan ketemu Tommy terus ya, Pak. Dan ini makin yang menarik, ketemu makin senang.
Siap. Pak David juga ternyata ini ngobrol-ngobrol secara virtual juga bersama dengan teman-teman Kumparan dan juga para wirausahawan milenial nih langsung dari Bali ya, Pak David ya. Ya, sebentar kita sambil nungguin audio dari Pak David, mungkin Pak Rizky boleh disapa dulu nih Pak, teman-teman Kumparan dan juga wirausahawan milenial yang bergabung di Festival UMKM Kumparan kali ini. Silakan Pak Rizky. Siap. Terima kasih. Selamat pagi juga Mas Tommy, Mas David, teman-teman dari Kumparan, dan tentunya teman-teman di sini UMKM di seluruh Indonesia. Luar biasa banget. Kalian semua adalah pahlawan-pahlawan perekonomian Indonesia. Tetap sehat, semangat, dan terus usaha. Baik, Pak David, silakan. Mungkin boleh disapa dulu nih Pak. Sesama yang pengen, wirausahawan milenial nih yang pengen belajar banyak dari Pak David. Silakan Pak David. Ya, selamat siang semua usahawan milenial yang bergabung dalam webinar ini. Salam sehat dari Bali, kami yang jauh-jauh dari Bali mungkin bisa sedikit berbagi kepada rekan-rekan sekalian, terutama di masa yang tidak menguntungkan bagi kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, pokoknya teman-teman yang mau nanya-nanya sama Pak Rizky dan juga Pak David, kita tunggu ya, silahkan langsung di chat aja. Tapi yang pasti, hari ini kan kita bakalan ngobrolin tentang siapapun ya bisa terus usaha dengan teknologi. Nah, teman-teman UMKM di sini pasti udah penasaran banget untuk cari tahu ya, teknologi apa saja yang dimiliki oleh Grab tentu saja, yang pasti bisa membantu mereka-mereka untuk terus usaha, hashtagnya terus usaha di tengah pandemi. Saya mau langsung bertanya nih sama Pak Rizky tentu saja. Pak, apa sebenarnya kalau sebagai pertanyaan mendasar kita dulu nih Pak, karena kita memang festival UMKM, kalau buat Pak Rizky sendiri, apa makna UMKM untuk Grab Pak? Silakan. Makasih Mas Tommy. Ya, wah, mungkin untuk menjawab ini saya bahkan ada beberapa slide ya, bisa ya, silakan mungkin ditampilkan juga. Jadi makna UMKM ini buat Grab ini sumber inspirasi. Gak kerasa nih Grab ini udah 8 tahun melayani di Indonesia. Jadi layanan-layanan kita ini memang dari awal diciptakan untuk melayani usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga setiap orang bisa menikmati manfaat dari ekonomi digital ya, terutama UMKM ini. Di Grab sendiri saat ini sebagai platform, kita sekarang menjadi rumah nih buat tidak kurang dari 6,5 juta UMKM. Ini terdiri dari bermacam-macam ya, ada mitra merchant, restoran, mitra pengemudi, agen. Dan menariknya nih, dari jutaan UMKM ini ya kita mau berbagi cerita ya. Ada mungkin kalau saya pilih nih ada 3 yang sangat inspiratif sih kalau menurut saya. Yang pertama adalah Mas Cahyo Widodo, pemilik Grab Kios di Salatiga. Jadi Mas Cahyo Widodo ini memiliki keterbatasan secara fisik, tapi ya dia tetap semangat, dan dia sadar bahwa dia bisa tetap mandiri dengan memanfaatkan teknologi di Grab Kios dan bisa meningkatkan penjualannya. Terus yang di tengah situ contohnya itu ada Mbak Jessica, ini juga salah satu tokoh inspiratif untuk UMKM dari Pasar Poris di Tangerang. Seperti kebanyakan yang dari kita ini selama masa pandemi ini, usahanya Mbak Jessica ini mengalami penurunan hampir 70%. Tapi kemudian dia pakai teknologi layanan Grab Express untuk pelayanan pengirimannya, antar dan lain-lain, bisa kembali berjualan dan meningkatkan kembali omsetnya. Lalu ada Mas Andromeda, itu yang di paling kanan. Nanti sekitar jam 1 siang juga Mas Andromeda ini akan berbagi kepada rekan-rekan UMKM semua di sini. Mas Andromeda ini pemilik Sweet Sunday Ice Cream di Yogyakarta, memberdayakan banyak orang karena dia memberdayakan peternak susu lokal dan tentunya banyak menyerap tenaga kerja. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana UMKM ini juga tumbuh dan bagaimana pentingnya buat Grab, dan peran digitalisasi ini menjadi sangat penting buat kita semua. Lalu berikutnya, mungkin next slide bisa diperlihatkan, hubungannya dengan Grab apa? Jadi emang UMKM ini tadi saya bilang menjadi rumahnya itu ada di Grab. Kita ada studi melalui CSIS dan juga Tenggara Strategics menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi dari Grab dan pekerja mandiri ini di platform Grab ini terhadap ekonomi Indonesia ini sangat besar. Di tahun 2019 sendiri, kontribusi ekonomi dari UMKM dan pekerja mandiri ini menyumbangkan tidak kurang dari 78 triliun pada perekonomian Indonesia, dan ini meningkat jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Tentunya kita semua harus bangga ya, karena ini semua adalah peran kita semua. Oke, next berikutnya.
Mas Tommy dan teman-teman UKM, saya juga mau berbagi bagaimana tadi ya artinya UMKM ini. Karena di Grab sendiri kita punya misi, yaitu kita sebut Grab for Good. Artinya apa? Teknologi yang kita pakai di Grab ini adalah untuk kebaikan. Ada apa saja di Grab for Good ini? Yang pertama adalah kita sadar bahwa kita perlu bekerja sama dengan pemerintah, karena kita tahu kita tidak bisa bekerja sendiri. Tadi seperti dibagikan oleh Mas Menteri, Mas Wisnu Tama, banyak sekali program yang kita lakukan bersama, yang kita dukung maupun inisiasi dari kita, ini penting sekali. Lalu yang kedua, sebagai core kompetensi dari kita adalah memberikan inovasi untuk menyediakan platform nih buat siapa? Terutama buat bisnis kecil, buat UMKM, buat rekan-rekan semua yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa terus berusaha. Yang terakhir adalah menghadirkan solusi inovatif, tentunya mengedepankan apa di era pandemi ini? Keamanan dan kebersihan. Jadi itulah kira-kira arti dari UMKM buat Grab, itu adalah core kompetensi dan juga rumah bagi UMKM adalah di Grab sendiri. Itu kira-kira Mas Tommy. Baik, yang saya catat berarti kalau Pak Rizky sendiri mewakili Grab sendiri bahwa makna UMKM adalah sumber inspirasi dan juga penggerak ekonomi. Luar biasa sih Pak, sepanjang 2019 sendiri gitu ya, bahwa kontribusi mitra Grab sepanjang 2019 doang gitu ya Pak ya, ini hampir lebih dari 78 triliun. Boleh dong teman-teman tepuk tangan dong untuk mitra-mitra UMKM kita yang berkontribusi juga dan juga bekerjasama bersama dengan Grab tentu saja. Terima kasih Pak Rizky ya. Dan yang pasti itu penjelasan awal dari Pak Rizky, dan kita juga sekarang pengen ngobrol dong buat teman-teman yang pengen tahu juga bagaimana perjalanan dari Pak David sendiri sebagai pemilik UMKM Ayam Geprek Bu Desi yang ada di Bali ya. Ini menarik banget teman-teman, karena awalnya Pak David ini ternyata adalah mitra pengemudi gitu ya. Jadi nge-grab dulu setiap hari, ngumpulin modal, akhirnya jadi bikin usaha lah Ayam Geprek Bu Desi ini sendiri ya. Dan ini menarik sekali ya, jadi kita bisa tanya langsung juga bagaimana, kita tentu saja pengen tahu nih Pak David perjalanannya seperti apa ya. Dan saat ini malah membuka lapangan kerja buat banyak orang tentu saja. Mungkin nih Pak David boleh dikasih cerita singkat bagaimana awal mulanya Pak memulai bisnis Ayam Geprek Bu Desi ini sendiri, dan kemudian apa nih yang membuat Pak David tertarik untuk mendigitalisasi bisnis dari Ayam Geprek Bu Desi di Bali ini bersama dengan Grab. Silakan Pak David. Baik Mas Tommy, sebelum saya memulai usaha ini, memang benar saya adalah mitra pengemudi Grab. Jadi terus terang saya agak familiar dengan layanan-layanan yang Grab berikan. Nah, saya perlu memerlukan beberapa waktu untuk bisa mengumpulkan modal dan memulai usaha ini. Pada tahun 2017, ketika saya memulai usaha ini, saya langsung bergabung dengan GrabFood atau layanan pesan antar yang diberikan oleh Grab ya. Semua itu pada tahun 2017, saya langsung bergabung dengan platform digital yang dikembangkan oleh Grab. Dan setelah itu pada tahun 2019 ketika pertama kali Grab Kitchen itu hadir di Bali, saya juga langsung bergabung dengan Grab Kitchen, dan itu berdasarkan keyakinan saya bahwa teknologi digital yang dikembangkan oleh Grab itu sangat benar membantu saya. Kenapa? Saya percaya bahwa saya memiliki sebuah usaha di kota Denpasar, tapi melalui teknologi yang dikembangkan oleh Grab, saya bisa menjangkau beberapa daerah di sekitar Denpasar seperti Kuta, Jimbaran, dan Seminyak. Semua itu bisa menjadi tambahan pelanggan atau tambahan customer bagi saya yang berkedudukan atau membuka usaha di Denpasar pada saat itu ya, dan sampai pada saat sekarang juga. Nah, usaha ini juga yang membuat saya tertarik mendigitalisasi usaha saya, bergabung dan memanfaatkan teknologi yang diberikan oleh Grab. Selain itu juga melalui Grab Kitchen, saya juga teknologi Cloud Kitchen ini sangat membantu saya bisa memiliki sebuah cabang yang di tempat yang saya nggak kebayang sebelumnya. Saya bisa memiliki sebuah cabang di sebuah tempat yang cukup strategis di Bali, itu semua berkat Cloud Kitchen yang dikembangkan oleh Grab melalui Grab Kitchen. Baik, itu sudah diceritakan ya Pak ya, bagaimana Pak David sendiri proses awalnya menjadi mitra pengemudi terlebih dahulu, kemudian ngumpulin modal dan akhirnya mendirikanlah Ayam Geprek Bu Desi ini sendiri, dan akhirnya mendigitalisasi bersama dengan Grab juga. Ini juga merupakan perwakilan dari mitra merchant GrabFood dan juga Grab Kitchen kita dari Bali. Pak, boleh cerita sedikit nggak sih Pak manfaatnya nih Pak akhirnya digitalisasi dan juga yang benar-benar paling dirasain sama Pak David tentu saja sejak bergabung sebagai mitra merchant GrabFood dan juga Grab Kitchen nih Pak? Ya, yang manfaat yang saya bisa rasakan adalah
melalui teknologi yang diberikan oleh Grab ini saya bisa menjangkau begitu banyak customer, tidak hanya di daerah sekitar saya saja. Kebayang nggak sebuah usaha konvensional yang hanya mengandalkan pelanggan di tempat sekitar, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Dan saya cukup bersyukur bisa bergabung dengan Grab, ya, karena dengan teknologi itu membantu saya cukup banyak menjangkau pelanggan-pelanggan baru di tempat-tempat yang baru yang cukup jauh jaraknya dari tempat saya berada pada saat ini. Baik, terima kasih Pak David. Nah, kita mau kembali lagi ke Pak Rizky nih tentu saja. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan salah satu mitra merchant GrabFood dan juga GrabKitchen nih Pak. Mungkin kalau kita ngomongin soal pandemi nih Pak, 33 minggu sekarang Pak sejak Maret ya Pak ya. Dan mau memasuki bulan ke-9 pandemi di Indonesia. Dan kita tahu bahwa yang paling kedampak sektornya adalah sektor UMKM nih Pak Rizky. Apa nih yang sudah dan juga akan dilakukan Grab tentu saja sebagai penyedia platform digital untuk membantu para UMKM? Baik, Mas Tommy. Ya, saya mau jelaskan lagi ya di sini ya, pentingnya beberapa hal ya, terutama di masa new normal ini. Mungkin bisa diperlihatkan lagi slide-nya. Jadi ada beberapa hal memang yang terjadi pada era new normal ini. Cuman dari 4 hal yang ada di slide yang diperlihatkan sini, mungkin saya fokus aja ke 2 hal ya. Yang pertama adalah konsumen ini masih cenderung untuk masih terus berhati-hati untuk keluar. Bahkan di beberapa tempat setelah PSBB terakhir atau masuk PSBB transisi, karena masih khawatir akan kesehatan. Kesehatan ini menjadi sekarang concern yang paling utama mungkin dari para konsumen ini. Lalu yang kedua adalah dampak dari work from home. Work from home atau kerja dari rumah ini sekarang menjadi tren. Dan mungkin kita lihat bisa menjadi beberapa aspek bisa menjadi permanen. Banyak perusahaan yang sudah menjadikan ini menjadi kebijakan mereka dan mungkin diteruskan setelah PSBB. Apa sih dampaknya buat UMKM hal-hal seperti ini? Ini kita harus sadar ya bahwa berarti orang cenderung akan terus bergantung pada saluran digital karena tidak lagi menjadi saluran offline. Hal-hal seperti ini yang kita lakukan, tadi Mas Menteri juga bilang webinar dan lain-lain ini mungkin akan stay ya bahkan setelah pandemi ini. Jadi orang mengkonsumsi tadi ada layanan, hiburan, teleworking semuanya akan terus meningkat. Nah, berarti apa ini? Berarti akan banyak bisnis beralih menjadi digital. Dan mereka yang belum menyentuh ranah online tadi disebutkan juga oleh Kumparan perlu segera melakukannya untuk bisa segera bertahan. Get next. Nah, di Grab sendiri ini kita fokus untuk menemukan cara solusi ya untuk membantu digitalisasi bisnis dari jenis apapun. Di selama masa pandemi ini tidak kurang dari 350.000 UMKM baru ini sudah masuk kepada platform digital Grab dan ini sangat membantu mereka juga UMKM. Lalu 400.000 mitra UMKM terutama dari pengemudi tadi seperti Mas David sampaikan telah mengikuti program literasi digital melalui program Grab Academy. Nah, terus juga ini juga yang menarik nih, tidak kurang dari 32.000 pedagang tradisional pasar ini masuk kepada platform Grab melalui layanan yang kita sebut dengan GrabMart dan Grab Assistant. Dan mereka sangat merasakan manfaatnya, karena tadinya selama masa pandemi ini, pasar tradisional turun omsetnya. Next mungkin. Nah, buat UMKM sendiri, ini kita hadirkan program khusus, yaitu program Terus Usaha. Ini menariknya kalau kata terus usaha ini kita lihat ya di tengah-tengahnya itu ada kata susah. Tapi justru dengan ini kita melihat jangan fokus kepada susahnya. Kita harus semangat untuk mendorong UMKM tidak menyerah. Kita ubah kondisi dari susah menjadi sukses di sini melalui terus usaha, membuka peluang baru melalui teknologi. Apa aja sih programnya? Mari saya share ya di next slide silakan. Nah, ada 4 program utama yang kita hadirkan untuk membantu rekan-rekan UMKM di sini. Jadi Grab memberikan yang di sisi yang pertama nih ya, ini menarik sekali, yaitu kita memberikan puluhan ribu iklan gratis di aplikasi Grab. Dan kini Grab ini sendiri sudah menjangkaukan jutaan pelanggan. Dan bahkan mulai hari ini kita juga udah ada nih online bazar di aplikasi Grab untuk mempromosikan puluhan ribu dari UMKM. Nah, kemudian di yang kedua dari kiri kita ada mencari inspirasi dan informasi ini bisa dilakukan lewat portal kami, website kami yaitu www.grabforgood.id. Nah, di sana ada apa? Ada banyak informasi bagaimana
memulai digitalisasi dari usaha Anda. Kalau yang masih bingung harus gimana, pengen seperti Mas David gitu ya, yang sudah masuk kepada Grab, terus juga berjualan di sana dan bahkan bisa mengembangkan pasarnya, tadi cerita Mas David, coba lihat di situ ya, www.grabforgood.id. Nah, nanti di sana kita punya 2 program yang kita bisa lihat ya, yang 2 di kanan itu, yaitu meningkatkan ilmu dan keterampilan. Yang pertama pelatihan dan pendampingan, bekerja sama kita dengan sahabat UMKM. Ada juga 1001 inspirasi terus usaha di channel YouTube dan Instagram dan sosial media Grab, berisi banyak tips keterampilan yang kami bagikan secara cuma-cuma setiap minggunya. Nah, terus yang paling kanan itu ada aplikasi, ini yang penting nih. Ada aplikasi super nih buat para UMKM seluruh Indonesia untuk membantu digitalisasi bisnis teman-teman UMKM. Yang atas itu kita sebut Grab Merchant. Jadi buat teman-teman yang UMKM yang sudah punya usaha kuliner, ini bisa download aplikasi ini, bisa di App Store atau Google Play Store secara gratis. Kemudian daftarin bisnis yang dikelola, bisa taruh nanti di situ menunya, jam operasional, terus bisa beli bermacam-macam kebutuhan dan pasang iklan juga di situ, bisa memulai usahanya secara digital. Nah, kalau yang nggak punya usaha gimana? Ini juga ada pertanyaan kan, saya nggak punya usaha nih, harus mulai dari mana ya? Itu yang di kanan yang bawah, kita punya yang namanya solusi aplikasi, yaitu Grab Kiosk. Apa sih aplikasi Grab Kiosk? Ini bisa di-download ya, sekali lagi gratis di App Store atau Google Play Store. Nanti di sana buat yang rekan-rekan yang tidak punya usaha bisa mulai dulu di situ apa? Untuk bisa memberikan layanan transaksi digital bermacam-macam. Bisa ada transfer uang, pembayaran tagihan listrik, BPJS dan lainnya. Dan ini bisa dimulai untuk memberikan layanan ini kan kepada ratusan juta orang Indonesia yang belum memiliki akses perbankan. Oke, next, ini ada yang lebih menarik lagi. Untuk aplikasi Grab Merchants tadi, kita punya fitur baru. Jadi setelah tadi teman-teman terregistrasi, terus mendaftarkan merchant GrabFood-nya, jadi teman-teman bisa atur sendiri. Ini luar biasa nih, bisa atur sendiri promosi dan iklan di aplikasi Grab. Jadi layanan ini fungsinya adalah untuk membantu teman-teman nih buat iklan banner atau search di Grab. Buat teman-teman yang mulai dari awal kan kadang-kadang bingung gimana sih caranya merchant atau resto ini bisa pasang iklan dan lain-lain. Ini bisa ada di sini fiturnya, pembuatan iklan mandiri. Tipe iklan yang diinginkan bisa dipilih, kapan jam dan durasi tayangnya. Prosesnya juga sangat gampang buat para UMKM ini dan dimulai dari harga yang sangat terjangkau, yaitu cuman 50 ribuan per hari. Keren banget ya. Oke, next-nya ada lagi, yaitu solusi kemudahan lain untuk para Grab Merchant. Next slide mungkin, yaitu kita sebut solusi mitra Grab Merchant. Solusi ini juga bukan hanya luar biasanya karena solusinya yang dahsyat ya, tapi juga ini dibuat oleh 3 startup binaan dari Grab sendiri, menghadirkan layanan-layanan, ada sistem transaksi kasir di Lunapos, jasa kebersihan, kemudian juga ada nih untuk solusi percetakan digital untuk kemasan untuk UMKM. Jadi ada di Grab Merchant semua aplikasinya, bisa diakses melalui yang kita sebut widget. Di situ tuh di presentasi terlihat widget ini ada di aplikasi Grab Merchant. Bisa tinggal diklik aja, di situ langsung bisa daftar, kelola bisnis, pasang iklan, belanja kebutuhan tadi, bahkan terima laporan. Simple untuk digitalisasi bisnis bersama Grab. Kita yakin nih bahwa dengan fitur-fitur ini di masa pandemi ini kita bukan hanya bisa survive, tapi bahkan bisa mengembangkan usaha-usaha UMKM teman-teman semua, karena kita yakin semua bisa terus usaha. Lalu juga next slide-nya adalah, dalam kesempatan ini saya juga mau mengajak semua UMKM untuk saling mendukung. Bahkan mulai hari ini kita berikan promosi khusus buat 52.000 mitra merchant UMKM Grab melalui bazar online terus usaha. Banyak promo khusus di sini bagi pelanggan untuk memberikan UMKM, membeli produk UMKM melalui aplikasi Grab agar semua bisa terus usaha. Pakai aplikasi Grab sekarang untuk usahanya. Oke. Sekali lagi saya mau bilang bahwa next slide, bahwa dengan berbagai fitur dan solusi yang kita sebutkan tadi Mas Menteri juga sebut bahwa zaman sekarang ini jadi lebih mudah semuanya. Jadi manfaatkan fitur dan solusi yang telah disediakan ini untuk usahanya, karena saya yakin bahwa siapapun kini bisa terus usaha. Gitu kira-kira Mas Tommy, saya kembalikan ya.
Luar biasa, saya malah baru nggak Pak. Jadi ada susah dari di dalam terus usaha tadi ya. Ini benar-benar satu pesan yang positif sekali dari Grab. Terima kasih banyak dan selamat terlebih dahulu nih Pak untuk semua program. Memang benar-benar digitalisasi ini menjadi prioritas utama untuk Grab sendiri untuk benar-benar bisa mengajakin teman-teman UMKM untuk bangkit di tengah pandemi ini ya. Dan selamat juga untuk 350.000 merchant baru dan juga 400-an ribu lebih mitra pengemudi Grab yang saat ini sudah belajar juga di Grab Academy. Selamat Pak, terima kasih banyak untuk semua solusi yang sudah dikerjakan dan juga dengan hashtag terus usaha juga nih biar kebuat kita makin semangat nih. Tapi kalau berbicara soal pandemi nih Pak, kita nggak bisa dong Pak berbicara bangkit dari pandemi sendirian. Semuanya harus kontribusinya bareng-bareng, kolaborasi, bersinergi dari berbagai macam pihak tentu saja. Nah, apa saja nih Pak sinergi yang sudah dilakukan oleh Grab bersama dengan pemerintah atau mungkin bahkan pihak lain untuk terus membantu mitra UMKM tidak hanya di kota-kota besar nih Pak Rizky, tapi juga banyak kota lain di Indonesia, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Betul Mas Tommy, ini emang soal kerjasama ini memang dengan pemerintah ini memang bagian yang penting, terutama di masa pandemi era new normal ini. Ini jadi hal yang sangat krusial untuk kita membantu para UMKM di seluruh Indonesia. Buat Grab sendiri, ini sudah menjadi hal yang memang udah menjadi DNA kami untuk sama-sama bekerja sama ya. Dan digitalisasi tidak boleh hanya terjadi di Jabodetabek, tapi harus terjadi di banyak-banyak daerah di Indonesia. Grab sendiri telah bekerja sama dengan puluhan pemerintah daerah di belasan provinsi untuk digitalisasi UMKM tradisional. Ada beberapa contoh, silakan mungkin untuk di slide-nya ya. Oke, next slide lagi, silakan. Ada beberapa contoh di sini kerjasama Grab dengan pemerintah daerah, lebih dari 30 pemerintah daerah untuk digitalisasi. Ada di sini kita sebutkan ada Medan, Makassar, Manado, Yogyakarta, Sleman, Jawa Tengah. Tapi mungkin karena waktu saya ambil dua aja ya. Misalnya di Medan kita bekerja sama dengan PD Pasar Medan untuk digitalisasi 6.000 pedagang di 6 pasar tradisional melalui GrabMart. Sekali lagi ini pasar tradisional ya, sehingga buat mereka ini menjadi sangat berarti karena tadinya di tengah pandemi omset mereka itu turun. Kemudian contoh berikutnya di Jawa Tengah ada 600 pedagang di 40 pasar. Ada di Solo, Kudus, Pati, dan Tegal. Mereka semua tergabung dalam GrabMart dan bisa melanjutkan usahanya untuk terus usaha. Nah, saya mau ajak teman-teman UMKM semua di sini karena masa pandemi ini, mari kita bekerja sama. Kita aja harus bekerja sama, kita semua bekerja sama untuk terus usaha dan gunakan teknologi ini. Karena sekarang siapapun, jadi nggak ada pengecualian ya. Siapapun sekarang bisa terus usaha dengan menikmati teknologi digital Grab yang inklusif. Silakan kunjungi sekali lagi www.grabforgood.id untuk melihat informasi berikutnya atau di sosial media dari Grab. Terima kasih, Mas. Bersinergi dan juga bekerja sama termasuk dengan pemerintah daerah, lebih dari 30 pemerintah daerah tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Rizky. Mungkin terakhir saya pengen nanya sama Pak David nih, feedbacknya dan juga kira-kira manfaat nyatanya nih yang udah dirasakan dengan semangat terus usaha nih Pak David. Kira-kira sejauh ini dampak yang paling kerasa gitu ya oleh teman-teman dari Ayam Geprek Bu Desi ini seperti apa nih Pak selama pandemi, dan apakah dengan bergabung di platform digital seperti Grab ini benar-benar bisa membantu UMKM seperti contohnya Ayam Geprek Bu Desi juga untuk terus usaha, hashtag terus usaha di tengah kondisi yang nggak pasti ini Pak David? Ya, ini yang menarik Mas Tommy dan rekan-rekan UMKM sekalian. Ketika memulai usaha ini dengan modal yang sangat terbatas, saya memilih mengembangkan usaha saya ini dengan platform digital, terutama yang dikembangkan oleh Grab ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi. Saya benar-benar memanfaatkan beberapa platform digital yang ditawarkan, ada Grab Kios, ada Grab Merchant, dan lain-lain ya. Dan itu juga sesuai dengan keyakinan saya sebenarnya Mas Tommy dan rekan-rekan yang lain. Saya sangat yakin bahwa digital itu adalah masa depan. Semua akan digital pada waktunya. Dan itu yang saya rasakan kemudian pada saat pandemi ya, karena saya memilih jalan berbeda dengan dengan usaha resto konvensional, usaha banyak murni online ya. Pada saat pandemi, pada saat orang banyak yang stay at home dan work from home, online itu terus bertumbuh ya. Kita banyak melihat juga mungkin usaha konvensional agak kesulitan ya. Tapi saya sangat beruntung ya karena bergabung dengan Grab Kitchen salah satunya ya. Grab Kitchen, saya bisa melihat bahwa di Grab Kitchen
Bahkan di masa pandemi itu omset saya bertumbuh dan itu kebalikan sebenarnya dengan beberapa rekan saya yang menempuh usaha dengan cara konvensional. Itu yang saya pikir sesuai dengan keyakinan saya, semua akan digital pada waktunya. Semua akan digital pada waktunya, bahkan setelah meninggalkan, kalau dirasain sih sama Pak David, pada saat jualan ayam geprek Bu Desi konvensional malah tidak terlalu bertumbuh, tapi ketika udah go digital gitu ya, terus usaha bersama dengan Grab, malah tumbuhnya luar biasa gitu ya Pak David ya. Ini terima kasih banget nih buat semua teman-teman Kumparan dan juga wirausahawan milenial udah nanya-nanya. Sekarang waktunya untuk kita akan diskusikan tentu saja, yang pasti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, tentu saja mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dan akan kita sampaikan kepada Pak Rizky dan juga Pak David. Pertanyaan pertama dari salah satu teman Kumparan kita, ini dari Wulan. Halo Wulan, selamat pagi. Pak Rizky, saya mau nanya nih Pak, saya ini pemula Pak, ingin membuka usaha. Apa yang harus saya lakukan pertama kali saat join UMKM ini? Apakah ada strategi khusus agar jualan kita bisa naik, atau kita jalan aja dulu deh, nanti bakalan ketemu jalannya? Gimana Pak Rizky? Untuk yang benar-benar masih awal banget nih Pak. Terima kasih Mas Tommy dan Mbak Wulan juga. Ini kita bahkan ada contohnya langsung di sini ya, Mas David di sini. Tadinya juga mengalami seperti yang mungkin Mbak Wulan alami, yaitu bingung mulai dari mana. Tapi kemudian Mas David ini memutuskan untuk masuk ke platform Grab untuk memulai usahanya. Mas David sendiri tadi udah buka usaha restoran, kemudian dia masuk kepada GrabFood ya, melalui Grab Merchant. Tapi tadi saya ada juga salah satu solusi, yaitu buat yang belum tahu memulai dari mana, silakan masuk ke aplikasi Grab Kios. Jadi di sana itu, di aplikasi Grab Kios, tadi seperti disebutkan, bisa ada misalnya untuk transfer uang, kemudian juga bisa untuk pembayaran tagihan, penjualan pulsa, dan lain-lainnya. Bahkan juga di beberapa tempat ada untuk tabungan emas yang bisa ditawarkan kepada lingkungan sekitar masyarakat. Nah, silahkan aja untuk lebih jelasnya Mbak Wulan masuk sekali lagi ke www.grabforgood.id di sini untuk mendapatkan informasi-informasi, bukan saja bagaimana untuk mulai mendaftarkan usahanya di dua aplikasi Grab itu pilihannya Mbak Wulan, atau bisa juga di situ mendapatkan tips-tips dari Grab untuk mengembangkan usahanya. Gitu kira-kira Mas Tommy, dan tentunya kepada seluruh rekan-rekan UMKM di acara ini. Ya, ini Wulan juga sama kayak saya Pak, benar-benar menyuarakan isi hati saya, karena saya juga ingin membangun UMKM juga Pak, pengen bangun usaha cukur rambut Pak. Jadi saya udah catat tuh ya, Grab Kios, kemudian tabungan emas di grabforgood.id. Saya udah catat nih Pak. Potong rambut Pak, semoga Pak ya, karena nggak ada rambutnya tapi siapa tahu malah jadi peluang buat saya ya. Oke, berikutnya buat Pak David. Pak David, ini ada Afrian Agil Sukma Pradana. Pak David, nanya dong, ada tips nggak Pak buat kita-kita nih untuk bisa ngedapetin kesempatan atau opportunity dalam menentukan strategi ketika usaha milenial kita berhadapan dengan kondisi yang seperti ini? Untuk melihat opportunity dan juga kesempatan, usahanya usaha milenial tapi kondisinya pandemi nih Pak David. Ya, mungkin saya bisa sedikit berbagi tips ya. Seperti saya di usaha kuliner, mungkin yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga cita rasa ya, karena ini usaha kuliner juga ya, penting bagi kita untuk menjaga cita rasa sehingga tetap kita memilih, tidak ditinggalkan oleh pelanggan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, saya ya sama dengan keyakinan saya sangat memanfaatkan sekali ya platform digital yang ada, harus segera go digital. Dan satu lagi yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya, bila selama ini platform digital itu erat kaitannya dengan kaum milenial dan anak muda ya. Nah, bagi saya ya, milenial itu hanya mindset, bukan masalah umur. Jadi belum dan tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memulai usaha dengan platform digital. Ayo kita bisa segera go digital. Salah satunya yang seperti yang saya lakukan, memanfaatkan aplikasi yang disediakan, teknologi yang disediakan oleh Grab dan sudah terbukti membantu usaha kita ya. Teknologi yang dimiliki Grab ini, dan saya juga ya sudah bergabung di Grab Kitchen, sangat membantu ya menjangkau lebih banyak konsumen. Dari kita nggak bakal tahu ya konsumen itu akan datang dari mana saja. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak terus usaha. Mari kita ubah susah menjadi
terus usaha menjadi mudah dengan terus usaha. Luar biasa. Setuju Pak, saya paling setuju tuh ya. Jadi masalah milenial tuh bukan perkara umur tapi perkara mindset. Setuju Pak kita ya. Tapi yang pasti semoga menjawab ya teman-temannya, dan insight-insight dari Pak Rizky dan juga Pak David benar-benar bisa diaplikasikan kepada rencana-rencana teman-teman Kumparan dan juga milenial wirausahawan ini, benar-benar bisa diterapkan pada rencana-rencana usaha Anda tentu saja. Dan semoga ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman semua terkait dengan obrolan kita bersama dengan Grab. Jadi kalau kita tarik kesimpulan teman-temannya, jadi siapapun ini bisa hashtag terus usaha dengan teknologi yang tentu saja didukung oleh Grab tentu saja. Dan jangan lupa mulai kelola dan juga monitor perkembangan bisnis kamu dengan mudah hanya dengan menggunakan satu aplikasi saja, yaitu Grab Merchant ya. Buat kamu yang mau memulai bisnis kuliner, kini nggak perlu khawatir lagi karena Grab Merchant ini bisa jadi solusi ya. Kamu bisa mengelola bisnis mulai dari daftar pesanan, kemudian mengubah informasi dan juga harga menu, kemudian membeli bahan baku secara grosir dan juga online, memasang iklan dan juga promo, bahkan mengatur operasional toko dan juga karyawan, sampai dengan mengatur rincian keuangan. Ini terintegrasi dengan OVO. Jangan lupa untuk langsung mendownload aja gratis di App Store Anda dan juga di Play Store-nya teman-teman tentu saja ya. Dan juga jangan lupa nih ya, mitra GrabFood dan juga Grab Kitchen, jangan lupa untuk mengupdate aplikasi kamu ke Grab Merchant tentu saja. Dan juga jangan lupa untuk memfollow Instagram @GrabMerchantID untuk mendapatkan lebih banyak lagi informasi dan juga tips hashtag terus usaha. Jangan lupa kita dukung usahawan lokal untuk bisa terus usaha di tengah pandemi ini lewat bazar terus usaha yang dimulai hari ini di aplikasi Grab ya. Dan kamu juga bisa menemukan 52.000 produk UMKM dari 14 kota dari berbagai macam jenis usaha di seluruh Indonesia. Ada berbagai macam promo khusus dan juga diskon menarik dan juga hadiah eksklusif juga buat teman-teman bisa perebutkan ya. Bazar terus usaha dari Grab ini memberikan kesempatan yang sama bagi usaha kecil untuk menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Semua bisa asal mau hashtag terus usaha. Gak kerasa nih teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara. Tentu saja sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan pertanyaannya dan juga menyimak obrolan kita dengan Pak Rizky dan juga Pak David. Tapi yang pasti terima kasih banyak Pak Rizky dan juga Pak David yang udah menyempatkan waktunya untuk membahas semangat terus usaha hari ini di Festival UMKM bersama dengan Kumparan. Thank you ya Pak. Mungkin Pak Rizky dan juga Pak David mau say thank you juga buat semua teman-teman Kumparan dan juga wirausahawan milenial kali ini Pak. Silakan Pak. Sama-sama. Pertama, Mas Tommy, saya ucapkan terima kasih juga rekan-rekan Kumparan, dan Mas David juga sukses terus dengan usahanya, ayam geprek Bu Desinya. Lalu juga kepada rekan-rekan pembicara yang lain di sini, Pak Kusumo, Bu Sabrina, dan Mas Leonard yang juga baru join tadi. Tapi juga tidak lupa saya ucapkan selamat dan terus usaha ya buat teman-teman UMKM, pahlawan-pahlawan ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih Pak David juga. Salam buat semua teman-teman di Bali Pak. Thank you, jaga kesehatan, stay safe juga. Terima kasih Pak Rizky. Selamat siang tentu saja. Terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah bergabung hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini benar-benar bisa menginspirasi teman-teman semua untuk terus usaha bersama dengan Grab tanpa mengenal usia dan juga lokasi. Teknologi tentu saja akan membantu setiap orang untuk bisa terus usaha di tengah pandemi. Tadi kita sudah mendengar banyak sekali fitur dan juga layanan baru dari Grab. Jadi saya sarankan banget untuk teman-teman langsung dicoba dan juga dimanfaatkan ya. Jangan lupa untuk mengunjungi www.grabforgood.id untuk informasi lebih lanjut tentang digitalisasi bisnis kamu ya. Walaupun pandemi COVID-19 masih melanda tanah air, semoga kita semua diberikan kekuatan dan juga kesehatan untuk tetap bisa positif dan juga hashtag terus usaha. Saya juga mau reminder lagi, jangan lupa untuk teman-teman untuk ngevote Local Brand Editors Choice di Kumparan, karena akan ada 1 unit iPhone 11 untuk teman-teman bisa perebutkan. Tentu saja tinggal dikunjungi saja website di kum.pr/vote local brand ya. kum.pr/vote local brand. Gampang banget caranya, pokoknya jadi jangan lupa untuk ngevote ya. Dan untuk teman-teman, yuk ikutan daftar jadi peserta di kelas-kelas webinar kita selama 3 hari ke depan ya, sampai dengan tanggal 28 nanti. Jadi daftar jadi peserta kelas webinar, teman-teman semua juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan modal usaha senilai 50 juta rupiah. Caranya gampang banget, langsung aja daftarkan diri kamu dan juga ajak teman-teman kamu yang belum ikutan untuk mendaftar di kum.pr/
tiket. Dan juga pastikan untuk kamu memfollow Instagram @festivalumkm dan juga kumparan.com ya. Lalu buat nih konten menarik soal bisnis dan juga ide bisnis teman-teman. Tentu saja yang pasti kontennya terserah, mau foto boleh, mau video boleh, yang pasti mau TikTok juga boleh. Ya silahkan. Ya mau bikin TikTok juga boleh. Kita terus tunggu, yang pasti share konten-konten tersebut ke akun Instagram kamu dan juga mention @kumparan.com dan juga mention juga @festivalumkm ya. Jangan lupa sertakan hashtag terus usaha dan juga hashtag UMKM Kumparan, dan periode giveaway ini akan berlangsung sampai dengan 4 November 2020 tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih bakal ada talk show serta webinar yang gak kalah seru tentu saja dan yang pasti akan menginspirasi kalian semua. Jadi stay tune on Kumparan Festival UMKM, usaha milik kaum milenial, terus usaha. Saya Tommy Prabowo pamit undur diri. Selamat siang dan jangan lupa stay safe, jaga diri kalian baik-baik. Bye-bye. Thank you.